Alkisah di Kerajaan Pasir Batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapawagung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang Permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan pada salah satu putrinya. Beberapa hari ini aku lihat kau tampak begitu murung. Ada apa Kanda? Ada yang bisa aku bantu? Aku sudah tidak muda lagi. Semakin hari umurku sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Aku tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang karena aku akan turun tahta. Aku juga berpikir demikian. Tapi aku bingung, harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapawagung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Tapawagung menyerahkan tahta dengan simbol memegang kepala Purbasari di samping Purbararang, diikuti dengan dayangnya. Yang pergi pada saat Prabu Tapawagung menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Dinajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada yang perlu dibicarakan bersama Ratu Purbararang dari Baiklah, saya akan segera. Bagaimana Purbararang, ada apa? Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu. Padahal kan jelas-jelas aku kakak sulungnya. Tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya kamulah yang menjadi ratu. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikku itu? Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan kau datang kemari, Purbararang, Raden Dinajaya? Tolong bantulah suaraku. Baiklah. Ambilkanlah ramuan itu. Campurkanlah ramuan ini ke minuman Purbasari dan dia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Baiklah, terimalah uang ini sebagai bayaran. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari dukun sakti ke dalam minuman Purbasari. Purbararang pun menghampiri Purbasari yang sedang duduk di pinggir danau sambil membawa 2 gelas minuman yang satunya berisi racun. Purbasari, bisa aku telah membuatkannya. Ini untuk Kak. Terima kasih. Kak, ada apa ini? Kenapa tangan dan tubuhku terasa gatal dan panas? Ada apa dengan tanganmu? Kenapa menjadi buruk-buruk seperti itu? Aku tidak tahu, Kak. Jangan-jangan kamu kena kutukan. Aku harus sampaikan hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta ini seharusnya untukku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan bukan hanya Purbasari, tapi semua kerajaan ini akan terkena kutukan. Baiklah, jika begitu kita harus mengasingkan Purbasari. Ya, demi kebaikan kerajaan ini, maka Purbasari harus diasingkan dalam kerajaan ini. Bawa dia ke hutan sekarang. Sesuai penanganan yang terbaik, Purbasari rela jelat tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya,
Dengan berat hati ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami kesusahan. Sudah 3 hari belum makan Ratu, aduh. Kalian pikir kalian siapa beraninya meminta makanan kepada ratu? Dayang, usir mereka. Tolong antarkan makanan ini kepada Tuan Putri Purbasari. Baiklah, aku antar. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Emang jahat ya dulu juga. Sikapnya bertolak belakang banget dengan Purbasari. Ya pantas saja Prabu Tata Agung lebih milih Purbasari daripada Purbararang. Hah, lantas kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Kamu baru tahu? Kan sekarang Purbasari bungkus. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya sendiri. Tiba ada seekor jeman kera berada di belakang Purbasari. Siapa kamu? Jangan dekat-dekat denganku. Jangan takut padaku Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa berbicara? Ya, sebenarnya aku manusia karena aku membuat kesalahan. Aku pun dikutuk jadi monyet di hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan. Aku dikutuk menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu kupanggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Baiklah Putri, siapa namamu? Panggil saja aku Purbasari. Oh, baiklah Purbasari. Tadi aku melihat kau kelaparan. Maukah kau memakan pisang ini? Ini untukku. Terima kasih. Mereka pun bermain bersama di dekat danau. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama. Kau temani diriku dan kau ku temani selamanya. Oh sayangku, karena kau adalah diriku dan ku adalah dirimu. Kita satu, ku inginkan dirimu dan kau inginkan diriku selalu. Di setiap waktu kau tulang rusukku. Ayo kita ke danau. Mau apa? Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukannya dan meminta Purbasari untuk membasuh mukanya di danau. Duduklah di sebelahku. Sedang apa? Doa, biasalah mukamu dengan air danau ini. Aku sudah mendoakannya. Dan ajaibnya, kutukan Purbasari pun hilang berkat doa yang dipanjatkan oleh Lutung. Tak lama kemudian, datanglah seorang dayang yang berasal dari kerajaan membawakan makanan dan minuman untuk Putri Purbasari. Terimalah makanan ini, hamba mengambil dari kerajaan. Terima kasih Dayangku. Wah, Putri sudah sembuh. Iya, aku setelah sembuh. Putri saat perjalanan kemari, hamba mendengar warga-warga mengeluh sikap Ratu Purbararang. Apa yang terjadi saat aku tidak ada? Ini para warga sedang mengalami kelaparan. Tadi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Baiklah, kalau begitu, bawa saja makanan ini kembali. Berikan pada rakyat-rakyatku. Baiklah, Ratu. Kasih itu. Keesokan harinya, datang Dayang Sari untuk menjenguk dan mengajak Purbasari untuk kembali ke kerajaan. Wah, Tuan Putri sudah sembuh, kutukannya sudah hilang. Iya benar, aku baru saja sembuh. Semua ini berkat Lutung. Saya di sini diperintahkan oleh Prabu Tuan Putri. Apakah Tuan Putri bisa kembali ke kerajaan? Sepertinya tidak, Oh, kenapa? karena aku sudah betah tinggal di sini bersama Lutung. Tuan Putri, Prabu sangat merindukan Tuan Putri. Lebih
Baiklah. Kau mungkin sudah sembuh dari kutukanmu itu Purbasari, tapi tidak semudah itu kau bisa kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan. Siapa yang lebih pantas untuk berada di kerajaan Pasirpata ini? Hal yang pertama, kita adu rambut. Siapa yang lebih panjang, tunjukkanlah rambutmu Purbasari. Purbasari pun membuka ikatannya. Kau boleh menang untuk persyaratan pertama ini Purbasari, tapi yang berikutnya akulah. Yang menang akan harus menjadi ratu di kerajaan Pasirpata ini, dan yang kalah harus pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Rajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampanan. Raden Indrajaya pun memperlihatkan ketampanan dan kegagahannya. Ini pasanganku. Apa? Lutung? Pasanganmu seorang lutung? Iya kak, aku sangat mencintaimu. Lutung pun berubah menjadi tampan. Tidak, karena bagaimana ini? Apakah aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Maafkan aku Purbasari, aku telah berbuat jahat kepadamu. Tidak apa-apa kak, aku sudah mengakui dan tidak apa-apa. Terima kasih adikku. Dunia penuh cinta, penuh kisah, penuh drama, dinamikanya cinta akan memperindah dunia tanpa harus jadi sempurna. Gak ada yang sempurna, jadi kita santai aja. Mungkin cuma tetap bisa happy aja. Cantik ganteng mah percuma kalau banyak yang gak suka. Hidup ini bukan lomba, mana kalah nanti juga lupa. Jangan jadi cewek piknik, cuma mikirin diri sendiri. Lebih seru kalau berbagi sama semua yang ada di sini. Gak usah jadi sempurna untuk bisa rasain cinta. Yang penting sama-sama jadi kita yang apa adanya. Gak usah jadi sempurna untuk bisa rasain cinta. Yang penting sama-sama jadi kita yang apa adanya. Terima kasih semua yang ada di sini. Kita jadi bahagia, kita jadi happy. Enggak kak. Awan sih. Mana cik ya. Nah gitu. Ayah Wiki, masih kan? Ayah Handa, Ibunda. Udah. Hai, bener gitu kan kalian tuh hidup bahagia gitu. Nanti bahagia. Hai monyet. Begini, aku sudah tidak muda lagi. Semakin hari umurku semakin tua dan sakit-sakitan.
aku tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Batang Pasir. Sebenarnya aku manusia. Jangan takut, aku pun. Salah siya kaciri video na. Baik. Aduh, Ih, siap. Ada yang peneliti syaraf. Bodoh. Padahal kan jalan-jalan aku makan sebelumnya. tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya kamu lanjutkan. Udah sini. Soki. Salah. Apanya? Pandang pertama lihat tuh. Kurang ajar. Terus jadi 2 telo. Itu Naon sih? Kalian pikir kalian siapa berani meminta makanan kepada Kak? Ah, naon sih? Tolong kamera, tolong. Gak ada yang sempurna. Jadi kita Tolong kami Ratu, kami berusaha. Sudah 3 hari belum makan Ratu. Jika kamu beri makanan. Jahat sekali ya Purbarara. Kan dia emang jahat dari dulu juga. Sikapnya bertolak belakang banget dengan Purbasari. Pede pakai bungit orang.